Oke guys, halo semuanya, selamat datang di podcast For Change. Kita episode keberapa sih kali ini? Gue juga lupa nih. 8 ya? Kalau nggak salah. Hari ini kita kedatangan ahli-ahlinya West For Change nih. Kita mau bahas sesuatu yang penting banget yang berhubungan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya dengan hostnya, nama saya Amanda. Berikut ini ada dari Pandu Priambodo. Oh iya. Oh, aku kenalin diri. Iya. Aduh, tadi sebagai Coba. aku Pandu Priambodo, bisa dipanggil Pandu, sebagai eksternal government partnership di sini. Ya, gitu aja dulu. Banyak-banyak. Iya, jadi Kakak Pandu ini sudah 6 tahun ya di West For Change. Oh iya. Happy birthday Nyadar ya? Masa sih 6 tahun? Oh iya betul. Tidak terasa ya, waktu terasa berlalu begitu cepat. Akhir. Berikutnya kita ada Saka Dwi Hanggara. Silakan. Aku Saka Dwi Hanggara dari Solid Waste Management Campaign Expert. Udah 5 tahun, kebetulan Saka di sini sudah 5 tahun. Dan berikutnya ada Elma El Karim. Halo, aku Elma El Karim sebagai apa ya tadi ya? Kalau nggak salah sih Sustainable Waste Financing Expert kalau nggak salah. Oke, iya. Iya ada. Kok kalau nggak salah? Harus percaya diri, boy. Sustainable Financial Policy Analyst. Oh. Ya. Kita ada catatannya, tapi aku sengaja gitu nanya. Sorry. Enggak, ini ntar orang eksternal yang nonton kayak gak yakin nih. Jadi sendiri gak tahu sebagai apa di dalamnya gitu. Oke. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu ya. Sama-sama Kamanda, makasih udah diajakin lagi. Iya, Pandu ini lumayan langganan loh. Sebelumnya juga host loh. Kapan mau kembali? Oke. Terima kasih banget. Kayak tadi aku bilang, hari ini kita di Hari Peduli Sampah Nasional ini kita mau bahas sedikit, sebenarnya agak serius nih ya. Mau bahas sedikit tentang landfill. Landfill itu seperti kita tahu, Februari itu kan bulan yang lumayan penting ya untuk dunia persampahan Indonesia gitu. Ya. Karena di bulan itu ada Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuhnya di tanggal 21 Februari nanti gitu. Nah, itu tuh kita mau mengingat dulu tuh kenapa Hari Peduli Sampah Nasional tuh bisa ada. Karena ada tragedi TPA Lui Gajah yang mana itu menelan korban cukup banyak, ratusan, 2 desa terkubur. Itu karena TPA-nya meledak dan longsor. Nah, kita kan jadi harus berkaca juga ya, maksudnya sebenarnya memang TPA itu aslinya tuh untuk apa sih gitu. Kenapa TPA dibangun? Siapa nih yang mau menjawab duluan nih untuk TPA dulu? Kenapa TPA dibangun? Kenapa TPA itu Gile, TPA peruntukannya dulu untuk deh. apa? TPA kepanjangannya apa ya? TPA kepanjangannya Jangan Saka salah di post-test pretest mungkin udah ayo teman-teman yang denger sama yang nonton udah pada tahu belum? TPA tempat, AP-nya apa? A-nya akhir pasti. bukan. Oh iya. Iya dong, A-nya kan Iya, akhir. akhir. T-nya tempat. Nggak mungkin tukang kan? P-nya apa? P-nya apa? P-nya itu secara undang-undang harusnya pemrosesan. Oke. Jadi TPA itu tempat pemrosesan akhir ya? Betul. Oke. Secara definisi. Berarti kalau misalnya kita mau bahas mana dulu deh? Cara ini dulu deh, kenapa sih TPA bisa meledak dan longsor? Siapa yang mau menjawab? Kronologinya? Oke. Boleh mungkin kita cerita sedikit ya. Kalau udah kenapa sebab meledak itu kan Jadi berarti berapa belas tahun yang lalu ya? 18 tahun yang lalu di Februari 2005, 21 Februari 2005, salah satu TPA di daerah Kota Bandung, tepatnya tuh di Cimahi ya letaknya, TPA Lui Gajah itu mengalami tragedi kelongsoran. Nah, tragedi ini tuh disebabkan karena saat itu TPA Lui Gajah dikelola secara open dumping. Jadi memang belum ada waste management yang baik di pengelolaan TPA-nya, dan semua sampah mau organik mau anorganik semuanya numpuk di situ. Nah, karena sampah organik yang menumpuk gitu ya, yang seharusnya dia bisa terdegradasi dengan natural mengeluarkan karbon dioksida, kalau misalkan di TPA dengan kondisi yang sangat dense, padat, kemudian juga panas gitu, dia menghasilkan gas lain ketika dia terdegradasi gitu, yaitu gas
C4 atau metana. Nah, metana ini yang kemudian tidak di-manage dengan baik pada saat itu, sehingga dia terakumulasi dan di tanggal 21 Februari apa namanya, hasil akumulasi ini dia meledak karena gas metana itu kan flammable ya, jadi mudah meledak. Meledak di bagian atasnya, kemudian dia landslide, longsor dan nimpa 2 desa yang ada di sekitaran TPA. Sekaligus juga menghapuskan 2 desa tersebut dari peta gitu ya, udah nggak ada lagi tuh di Google Maps. Nah, kemudian, longsoran itu terjadi di jam 2 pagi, jadi orang-orang masih tidur, TPA-nya longsor, ya yang tidur ya ketimpa sama longsornya. Nah, pada saat itu sekitar 143 korban jiwa itu harus meregang nyawa karena tertimbun longsornya TPA Leuwi Gajah, gitu. Dan pada saat itu juga semua operasional karena, warga Bandung ya dan mungkin warga Cimahi buang sampahnya ke sana, itu nggak bisa tuh buang sampah ke TPA Leuwi Gajah. Akhirnya sampah numpuk di jalan-jalan, di depan kampus, di public space gitu ya, sampah-sampah karena nggak bisa dimobilisasi ke TPA. Proses evakuasinya juga sangat miris waktu itu karena bukan hanya bau, apa namanya ya, dari mayat gitu ya, melainkan bau sampah yang udah tersebar kemana mana pada saat itu. Gitu kurang lebih. Kenapa makanya 21 Februari ditetapkan sebagai salah satu hari penting di persampahan atau Hari Peduli Sampah Nasional. Oke. Itu kejadian Jadi pertama ya di Indonesia ya. Kejadian pertama yang secara skala masif gitu ya. Iya, ya longsor mungkin ya bukan berarti longsor itu adalah bencana yang bencana juga tetap, tapi kalau longsor karena ada faktor gas meledak dari sampah ya itu yang pertama tuh. Betul. oke, jadi sebenarnya salah satu kenapa TPA bisa longsor adalah karena ledakan gas metana. Ledakan gas metana karena dia ditimbun kan tingginya udah lumayan tinggi pada saat itu, dia longsor gitu karena ada ledakan tadi. Oke. Sebelumnya turut berduka cita yang mendalamnya untuk korban-korban. Berarti sudah dari tahun 2005 ya? 2005. 2005. Berapa tahun tuh sekarang berarti? 18 tahun. 18 tahun, sudah 18 tahun berlalu. Oke. Jadi, tapi aku tadi sempat dengar kan Saka sempat ngomong tentang open dumping ya. Sebenarnya kalau misalnya TPA sendiri itu jenisnya ada apa aja sih, maksudnya kayak selain apakah open dumping itu adalah pilihan satu-satunya gitu. Terus menurut peraturan kan pasti TPA dibangun karena ada peraturan. Itu seperti apa sih TPA itu peruntukannya? Monggo dari Elma. Oh, oke. Jenis-jenis TPA tuh kalau di Indonesia sekarang ada 3 ya. Ada 3 mulai dari yang paling murah meriah, kumpul angkut buang pasti open dumping. Terus juga kalau misalnya mau mulai tertata ditanam pipa-pipa tapi penutupannya mungkin nggak setiap hari, biasanya orang nyebutnya control landfill. Terus yang paling advance sekarang yang lagi digalak-galakan oleh pemerintah supaya sistemnya itu jadi sanitary landfill. Jadi penutupannya itu secara berangsur jadi lebih rapi dan juga makin banyak lahan yang bisa buat tumpukan keesokan harinya gitu sih. Paling itu. Jadi ada 3 ya. Tadi ya itu tadi open dumping yang mana cuma ditumpuk aja. Terus ada control landfill kayak dilapisnya sesuai kebutuhan ya. Kita bisa ngomong seperti itu. Sama satu lagi sanitary landfill yang memang ada SOP-nya yang jelas penumpukannya dan ada untuk penanganan air lindi sama gas ya. Iya, control landfill juga ada. Jadi bedanya sanitary sama kontrol itu adalah kalau misalnya control landfill itu pemerintah hanya melakukan penumpukan lapisan tanah di atas tumpukan sampahnya itu di periode tertentu. Jadi bisa jadi 7 hari sekali, sebulan sekali, tergantung dengan biaya yang mereka miliki tentunya ya. Tapi kalau misalnya sanitary landfill itu memang dianjurkan setiap hari melakukan penumpukan lapisan tanah di atas sampahnya. Gitu. Oke, dan itu semua sudah diatur oleh peraturan dari pemerintah. Betul. Yang mana harusnya sampah yang berakhir itu sampah yang Residu doang. Residu doang alias tidak bisa lagi didaur ulang. Tapi kenyataannya saat ini kayak semua sampah bercampur-campur masih berakhir di TPA ya. Baik. Tadi kan sempat ngomong nih ya soal itu tadi TPA, landfill, sanitary landfill. Menurut kalian nih TPA itu apapun bentuknya tadi yang tadi kita sempat sebutin jenis-jenisnya, itu solusi atau bukan sih? Kalau menurut aku sih solusi ya, solusi karena TPA itu kan sebetulnya pelayanan dasar yang harus dikasih pemerintah ke masyarakat gitu supaya sampahnya tuh nggak numpuk di sumber gitu. Cuma kalau misalnya TPA itu dijadiin suatu solusi utama, aku kurang setuju gitu. Jadi kumpul angkut buang tuh nggak bisa selamanya kayak gitu. Mungkin paling
gampang ya dan paling murah karena cuma nyari lahan kosong gitu ya. Terus tinggal nyediain, truk sama operatornya gitu, terus tinggal ngumpulin dari sumber ke TPA-nya gitu. Cuma lama-kelamaan kan populasinya juga makin meningkat gitu. Jadi ya sampai kapan gitu kita harus, depend sama lahan-lahan kosong yang akan dikorbankan jadi TPA lagi gitu sih. Oke, jadi kalau menurut Elma iya, tapi ada itunya ya. Iya. Gitu. Kalau dari Pandu bagaimana? Iya, TPA sih tetap perlu ya menurutku, karena even di Jepang pun tetap ada gitu, TPA-nya. Tetap Iya, ada. tetap ada dan pasti dong, kalau enggak kan, karena sekali lagi nggak semua sampah itu kan bisa didaur ulang kan. Jadi, TPA itu tetap sebuah, konsep yang memang dibutuhkan gitu. Cuman masalahnya tadi yang disinggung Elma, kalau itu dijadikan sebagai solusi akhir, nah itu yang akan jadi masalah kayak sekarang gitu. Jadi, kalau misalkan pertanyaannya, jadi TPA harus ada apa enggak sih? Ya tetap harus ada, dan itu juga karena memang, eee, pemerintah sebagai penyelenggara negara gitu, memang harus menyediakan pelayanan dasar termasuk di pengolahan sampah. Kan ada 6 ya, 6 pelayanan dasar kalau nggak salah yang harus dikelola pemerintah, termasuk kawasan permukiman. Nah, di dalamnya juga, kesehatan juga ada, kemudian juga pokoknya di dalamnya itu tercakup juga tentang pengolahan sampah, sehingga TPA menjadi hal yang memang harus ada di situ. Nah, cuman permasalahannya apa aja sih yang seharusnya masuk ke TPA? Di situ mungkin kita nanti harus bisa, menggarisbawahi bahwa dari, apa namanya, kebijakan yang sudah disusun presiden kan harusnya hanya, 70% ya? Hmm. Jasranas 70 ya? Jasranas tuh 70-30 kan? 30% Iya, pengurangan dari sumber, 70% 70%. daur ulang agar Nah, tidak ya ber. udah itu aja acuannya, kayak gitu tuh jawabannya. Sama nih berarti Pandu ya. Iya, tapi Iya. kalau dari Saka Sama gimana? sebenarnya. sahabat juga. Jadi TPA itu one of the solutions gitu, not the only solution. Jadi berbarengan sama TPA itu harus ada penanganan-penanganan lainnya gitu ya, pengurangan di sumber, terus kemudian ada apa namanya, pemrosesan sebelum masuk ke TPA gitu. Jadi memang yang masuk ke TPA ya sama tadi dengan Elma dan Bang Pandu, hanya sampah-sampah spesifik yang memang tidak bisa didaur ulang lagi gitu. Oke. Berarti kita ngomong dari hulu ya? Ya. Kita ngomong dari hulu. Memangnya untuk saat ini kalau kita ngomong dari hulu berarti kan paling terkecil dari individu dan dari rumah ya. Memangnya kalau misalnya dari pengalaman teman-teman sekalian nih, selama ada proyek-proyek di Westportion kan pasti ada urusannya juga sama hulu ya. Kira-kira seperti apa sih kondisinya saat ini? Kalau kita berarti kan ngomongnya mau mengurangi sampah yang berakhir di TPA. Siapa duluan? Boleh. Jadi kita pernah punya data dari Badan Pusat Statistika kalau nggak salah, itu tuh di Sumber kondisinya 89% orang itu masih belum milah sampah. Nah ini kenapa? Banyak alasannya ya. Pertama karena faktor mungkin fasilitas, infrastruktur gitu ya, ngomongin infrastruktur. Terus juga faktor apa namanya pendidikan, secara edukasi mereka belum punya. Yang terakhir juga mungkin karena apa namanya belum ada motivasi untuk memilah sampah di rumah. Jadi ngomongin tentang behavior-nya mereka. Nah, project-project kami Westportion, project-project kita itu berupaya untuk memfasilitasi masyarakat yang pertama supaya mereka bisa memilah, kemudian juga mengedukasi masyarakat supaya mereka tahu bahwasannya milah sampah di sumber itu penting. Karena tadi disebutin ya kita punya target kebijakan strategi nasional bahwasannya di tahun 2025 tuh Indonesia bisa 100% mengatasi masalah sampah. Caranya gimana? 30% di sumber dikurangin. Jadi belum masuk ke mana-mana nih udah dikurangin di sumber. 70%-nya ditangani dengan baik ya, dibawa ke TPA atau mungkin nanti kalau ada teknologi lain untuk ngolah sisanya bisa dibawa ke sana juga. Oke. Berarti kalau misalnya nih aku pertanyaan yang awam banget nih. Saya masyarakat sudah memilah nih ya. Kan biasanya mereka ya antara mereka taruh di tong sampah terus diambil petugas, atau kalau misalnya mereka mau selangkah lebih lanjut gitu, mereka bener-bener mau membantu pemilahan dan mau membantu daur ulang, itu caranya gimana sih? Mereka bisa nyerahin itu kemana? Ya.
Yang pertama-tama sebetulnya kebijakan mengolah sampah itu sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Memang bahwasannya setiap orang yang memiliki sampah atau menghasilkan sampah itu wajib menyediakan minimal fasilitas pemilahan di rumahnya masing-masing. Nah, dari fasilitas pemilihan itu, memang saat ini beberapa, sistem pengolahan sampah di kota-kota atau mungkin di kabupaten masih, kumpul angkut buang. Jadi, untuk masyarakat yang perlu diketahui adalah, kita wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah di rumah kita sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita pilah supaya nggak sia-sia ya masuk ke TPA lagi, ada baiknya kita punya inisiatif untuk, nyari, lembaga-lembaga yang mampu mengolah sampah. Kalau mungkin di area, perkotaan itu banyak banget bank sampah, ada beberapa kota yang sudah punya SK bank sampah itu wajib lah setiap RW. Kalau mungkin di daerah yang sifatnya, jauh dari kota, nah itu biasanya TPS 3R. Jadi sampahnya bisa dibawa ke sana. Atau kalau memang punya kreativitas, punya kemampuan gitu, sampahnya bisa didaur ulang sendiri, dimanfaatkan sendiri, gitu. bikin kerajinan gitu. Bikin kerajinan, bikin kompos gitu-gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai penghasil sampah ya tidak berkontribusi lah untuk, TPA gitu. Iya, banyak nih yang ngeluh yang, "Kak, saya sudah milah dicampur lagi nih saat pengangkutan," gitu kan. Tapi yang perlu orang-orang tahu adalah tidak semua sistem manajemen sampah di setiap kota, bahkan ya daerah ya kalau kita bahkan di Indonesia itu sama gitu ya. Pertama area-area terpencil seperti tadi yang sudah di-mention masih butuh TPA, itu salah satu alasannya karena itu ya. Tapi paling enggak kayaknya untuk yang maksudnya kalau punya inisiatif sendiri adalah menyerahkan sampah ke bank sampah atau TPS 3R Betul. tadi ya. Berarti proyek-proyek campaign sebelum-sebelumnya memang banyak di hulu ya, tentang edukasi Betul. aja ya? Betul, kita fokusnya adalah gimana caranya supaya sampah ini sebelum dia diproduksi bahkan gitu ya, sampai setelah dia diproduksi itu, tertata atau tersimpan dengan baik. Oke, berarti kita bisa ngomong, salah satu solusinya saat ini adalah, landfill boleh tetap ada gitu, tapi kan tadi kita udah ngomong ya bahwa pemilahannya juga harus ditingkatkan Betul. supaya bisa mengurangi yang berakhir. Nah, itu kalau misalnya orang mau membangun TPS 3R sendiri, bank sampah sendiri gitu, itu apa aja sih yang dibutuhkan? Mungkin aku bantu jawab ya. Kalau tadi Saka itu lebih banyak edukasi, engagement ke masyarakat, ngarahin masyarakat supaya memaksimalkan target Jakstranas tadi 30% terkurangi dari sumber gitu kan. Jadi sisanya 70% bisa diproses gitu ya. Jadi yang masuk ke TPA nggak sampai 100% full kayak sekarang lah gitu. Nah, kalau misalnya di consult, jadi biasanya sih kita join ya, collab gitu bareng. Jadi kalau misalnya sebelum teman-teman campaign turun ke lapangan tuh biasanya tim consult dulu yang turun ke lapangan. Jadi ibaratnya kita mempermudahlah tim yang selanjutnya untuk turun ke lapangan dengan memberikan cuplikan karakteristik sampah yang akan diolah tuh seperti apa. Beserta cuplikan masyarakatnya itu yang akan engage atau akan diarahkan itu sebetulnya profilnya seperti apa. Mereka profil yang awareness sampahnya itu masih rendah kah, atau misalnya udah bagus cuma belum terfasilitasi dengan baik gitu. Jadi biasanya kalau di consult itu untuk mempersiapkan tim campaign turun ke lapangan, kita biasanya ngelakuin studi 5 aspek yang terdiri dari, teknis, terus juga operasional, terus juga finansial, kelembagaan, dan juga, peraturannya gitu. Jadi 5 aspek ini yang nanti akan dibantu, digerakkan bersama dan diarahkan menuju, pengolahan sampah lebih lebih baik oleh tim campaign gitu Oke. sih. Kayaknya ada yang kurang deh sama pembiayaan. Udah tadi, udah mention emang. Belum. Ini aku ulangin nih. Ulangi guys. Ya, Lima aspek. teknis, operasional, peraturan, kelembagaan, pembiayaan. 5 kan? Oh. Oh ya udah deh. Mungkin aku salah dengar ya guys, tapi memang karena ujung-ujungnya aku mau bahas soal pembiayaan. Kalau misalnya pembiayaan sendiri, sebenarnya alternatifnya apa aja sih Alma? Kalau misalnya kita kepengen meningkatkan pemilahan sampah. Sebetulnya pembiayaan itu bisa dibagi 3 ya, ada APBN, ada APBD, terus juga ada sumber lainnya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada skema CSR atau mungkin IPR, terus ada Green Sukuk dan lain sebagainya. Itu salah satu opsional pembiayaan lain untuk fasilitas persampahan gitu. Oke. Jadi ya karena pembiayaan itu penting ya guys. Kalau misalnya dari segi birokrasi sendiri nih, misalnya biaya udah ada, masyarakat sudah mau memilah gitu kan ya.
Itu sebenarnya dari pemerintah dukungannya seperti apa sih saat ini? Atau ada peluang apa gitu? Mendukung. pasti, pasti kan begitu ya. Kami dukung dengan baik. Tapi ya pemerintah kita memang eh, apa namanya terbuka untuk segala support dilurusin. Terbuka untuk segala support, bantuan dan memang perlu didukung gitu untuk menyelenggarakan ini karena macam-macam ya. Contohnya gini, TPA itu kan sebenarnya tadi aku udah bilang bahwa TPA adalah kewajiban dari, pemerintah. Nah, sekarang pemerintah kita kan karena kita menganut sistem, republik ya, dengan presiden sebagai tertinggi, ada urusan pemerintah pusat, ada urusan pemerintah daerah. Nah, itu banyak lagi turunannya termasuk urusan sampah ini, bahwa urusan sampah ini kewajiban dari pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah pusat, kewajibannya dia bisa bikin, payung hukum serta, yang lebih makro aja, tapi secara implementasi dan, regulasinya itu ada di pemerintah daerah. Sehingga TPA ini macam-macam bentuknya, ada yang TPA skala kota, ada yang skala regional. Nah, skala regional contohnya di Bandung. Bandung itu TPA-nya sekarang ini yang sedang berjalan itu skala regional, mencakup apa aja, mencakup, eee, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Tuh 4 wilayah numpuk di satu TPA. Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, TPA-nya hanya satu provinsi itu di, eee, TPS atau TPA Piungan. Itu mencakup berapa kabupaten tuh? Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, sama Kota Jogja, 4 wilayah juga. Nah, eee, makanya dengan ada karakteristik atau jenis-jenis, beban TPA yang berbeda, otomatis sumber dananya pun juga nanti akan berbeda dan kalau TPA saat ini memang pure dari, APBD ya, APBD walaupun pada prosesnya dia sangat membuka kesempatan untuk bisa menerima, tadi pembiayaan lainnya tadi, entah dari CSR, entah dari, apa namanya, Green Sukuk atau bahkan, membuat, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau yang kita kenal dengan KPBU. Itu sekarang juga lagi digalakkan tuh sama pemerintah-pemerintah daerah kita beberapa, misalkan membuka tender bagi pihak swasta untuk bisa mengelola TPA-nya ya, dan arahnya biasanya, konversi dari sampah menjadi energi baru terbarukan, waste to energy ya, kayak jadi listrik kah atau jadi apa sih, co-firing segala macam. Nah itu sangat memungkinkan juga Kamanda dan memang trennya sekarang, lagi mulai shifting ke sana nih, karena mungkin pemerintah juga udah mulai stres ya, pemerintah daerah, teman-teman di pemerintah daerah udah stres kayak, "Ini mau gimana lagi nih TPA nih?" Terus menunggu di hulu juga pergerakannya sedang berjalan, tapi kok masalahnya lebih cepat daripada solusinya. Jadi kayak, wah harus segera deh, makanya mereka putar otak, ya itu tadi ya, membuka kerjasama dengan badan usaha atau konsep landfill mining lah, itu juga lagi ngetren tuh di teman-teman Landfill Pemda tuh. mining. Iya, kalau sekarang kita ke Adela, "Iya kita mau landfill mining sekarang." Landfill mining apa? Lagi Oh, populer iya itu. ternyata memang menggali lagi sampah yang udah Ditumpuk. ditumpuk lagi itu. Nah, ya kayak gitu. Jadi supaya ya konsepnya sih, bagus-bagus lah, gitu. Oke, Begitu namanya. jadi kalau dari pemerintah ada juga program dukungannya, tapi banyakan ini ya untuk pengadaan teknologi di TPA-nya. Iya, kalau pemerintah dia sebagai bukan bukan kalau kalau TPA tanggung jawab dia. Mhm. Jadi bukan sebagai dukungan, tapi orang yang siap menerima dukungan, Oke, kayak oke. gitu. Paham. Tapi berarti kalau yang dari masyarakat dan daerah banyakkan TPS 3R-nya yang harus Heeh, diperbaiki, tapi dari iya. pemerintah sendiri dengan payung hukum dan dengan menyediakan TPA. Iya iya iya. Sorry, tapi TPA itu APBN dulu kan pembangunannya? Dari PUPR? Pembangunannya iya, pembangunannya APBN. Jadi Operasionalnya biaya APBD. pembangunannya APBN, itu Pembangunan PUPR, sama asetnya itu APBN. operasionalnya APBD dari pemerintah daerah. Oke, oke. Aku tuh dari tadi mikir ya, maksudnya kan kalau urusan sampah nih jadinya ya kenyataannya kita tunggu-tungguan. Iya. Bener gak sih kalau aku bilang kayak gitu? Kita nih tunggu-tungguan gitu. Dari hulu menunggu ada fasilitas yang akhirnya, yang dari akhir juga berharap dari hulu mengurangi beban ya. Bener gak sih kalau aku simpulkan seperti itu? Nah, tapi kalau misalnya ada orang dari swasta gitu, swadaya dari masyarakat berinisiatif gitu, mereka kepengen
bikin TPA sendiri, itu boleh nggak sih? TPA sendiri ya. Ini menarik juga sih Menarik kan sebenarnya. dibahas ini. Heeh. Ya begini ya, karena masalahnya TPA ini juga salah satunya adalah lahan, Hmm. ketersediaan lahan. Jakarta aja kan nggak punya TPA secara secara ini kan mereka numpang ke Bekasi, ke Jawa Barat. Jadi kalau misalkan ada orang yang cukup gila menyewakan atau menyediakan lahan 500 hektar untuk dijadikan TPA skala kota, tapi ingin diswastakan sama dia, ya menurutku sih bisa-bisa aja, nggak ada Hmm. masalah gitu. Tinggal nanti bentuknya apa nih dia gitu. Apakah dia emang ingin menjadi TPA pemrosesan atau yang kan membentuk plan sendiri gitu, entah kayak WTE atau segala macam. Kan sama juga kayak West Purchase. West Purchase West Purchase sekarang mungkin skalanya masih kayak 20 ton, mungkin tahun depan bisa jadi 500 ton gitu ya, amin. Jadi Kayak saat gitu. kita ngomong TPA tuh bukan selalu berarti harus luas banget gitu ya, yang penting Enggak, iya, yang penting ada alurnya dan ada alur alurnya. pemrosesannya. Oke, Jadi oke. bisa-bisa aja sih Kamanda. Tapi mungkin nanti ujung-ujungnya itu lagi kita ngomongin dari segi operasional, biaya. Iya, Hmm. kayak gitu. Tapi Da- kalau untuk perizinannya berarti udah ini ya. Bisa ada payungnya untuk orang membuat site pengolahan sampah sendiri, mandiri ya. Tapi aku kok jadi penasaran dan sebenarnya kenapa sih banyakan itu kita spill dikit ya kita proyek-proyek kita kan banyakan di hulu ya. Itu kenapa ya alasannya boleh nggak dibagi Saka dan Elma yang banyak berurusan sama hulu nih, campaign dan consult. Aku dulu ya, Sak. Jadi salah satu alasannya kenapa project-project West Fortunes tuh lebih banyak di hulu daripada di hilir karena pertama memang demand-nya lebih banyak. Ingin yang berkecimpung di bagian hulu gitu. Karena kalau misalnya di bagian hulu itu beneficiaries-nya dirasa lebih banyak Kamanda karena kan terkait dengan apa namanya behavioral change-nya dari masyarakat gitu. Jadi dari segi KPI yang apa namanya yang dicapai itu nggak hanya melulu soal tonase sampah yang berhasil kita tahan semaksimal mungkin supaya dikit gitu ya nanti yang dikirim ke TPA, tapi juga soal behavior dari masyarakatnya yang tadinya mereka terlalu terlena kumpul angkut buang, sekarang mereka teredukasi nih gitu oleh Saka dan timnya gitu terkait dengan gimana sih cara milah yang baik dan benar dan kira-kira manfaatnya tuh apa sih gitu sampai hulunya gitu sampai hilirnya gitu sampai masyarakat tuh terasa oh iya kalau misalnya kepilah itu pertama sampahnya itu jadi nggak bau terus mereka bisa dapat benefit secara finansial ya tentunya ya karena kan beberapa program itu rata-rata valuable waste-nya itu yang terjual bisa kembali lagi ke masyarakat gitu ya Sak ya. Oke. Sebenarnya saat kita ngomong hulu sama hilir, mungkin kan orang-orang mikirnya hilir itu pengangkutan dan daur ulang. Hulu itu lebih ke risetnya ya, pembangunan sistemnya, desain awalnya, sama pola pikirnya ya. Cuma tadi aku juga mikir, sebenarnya kalau misalnya urusannya sama riset, sama edukasi, kan di TPA juga sebenarnya butuh ada riset dan edukasi nggak sih? Gitu. Dan sebenarnya edukasinya kan kita juga bisa mencapai ke orang-orang yang mengelola TPA misalnya. Nah itu gimana? Sudah pernah atau belum gitu? Atau pertimbangannya apa biasanya yang terjadi di lapangan? Iya, jadi memang benar sih, campaign dan konsult itu juga bisa di-apply di bagian hilir ya. Kita ngedukasi, pengolahnya dan juga melakukan riset untuk supaya, fasilitas pengolahnya jadi lebih baik, itu bisa aja sebetulnya. Cuman West Fortunes ini kan punya 4 core bisnis ya. Ada campaign, consult, collect dan juga create. Mungkin di bagian hilirnya yang lebih banyak bermain itu tim collect dan juga create. Gitu ya, memastikan penanganannya tertangani dengan baik. Nah, saat ini kita tidak menutup kemungkinan ya kalau nanti suatu saat kita punya project juga di bagian hilir. Tapi saat ini campaign dan consult ini diperbantukan di hulu supaya teman-teman West Fortunes yang di hilir ini menjadi lebih mudah dalam proses pengolahannya gitu ya. Jadi kita ensuring bahwasannya di hulu ini kelar lah karena di bagian situ yang mungkin belum terjamak dengan baik gitu ya. Jadi ada yang bilang pemilahan sampah itu adalah gerbang dari semua apa namanya proses sampah turunannya gitu. Jadi kalau misalkan gerbangnya belum terbuka dengan baik, nah itu ntar macet-macet tuh di belakangnya. Gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat akan ada project yang memang fokusnya di hilir, tapi saat ini kita fokuskan untuk bantu pengolahan di hulunya. Seperti itu.
kita sangat ini ya, bisa di mana-mana sebenarnya Betul, gerak ini. betul. Oke, tapi terus aku juga penasaran sih sebenarnya berarti kalau aku ngelihat pengelolaan, jadi kan kita mengelola di hulu ini kita utamakan juga karena ada konsep 3R-nya ya, yang mana utamanya memang reduce dulu dan reuse dulu, setelahnya baru habis itu recycle. Itu juga kali ya pertimbangannya salah satunya secara konsep idealisnya gitu. Idealisnya sebenarnya sekarang ada 10R sebetulnya Kak Wanda. Bisa. Ada sirkular Iya. ekonomi ya kan. 10R Horor loh. recover. Oke, aku ada pertanyaan terakhir nih. Tadi kan Elma juga kita sebenarnya sebelumnya sempat ngobrol ya. Sebenarnya mungkin nggak sih sampah itu di recover? Maksudnya kan tujuan tempat pemrosesan akhir itu kan adalah memastikan sampah-sampah yang menumpuk itu tidak mencemari lingkungan. Sebenarnya mungkin nggak sih? Kalau misalnya mungkin atau enggak sampah tuh di recover, mungkin bahkan sampai 100%. Jadi sebetulnya buat teman-teman yang masih awam, sampah residu itu bukan sampah yang sebetulnya nggak bisa diolah lagi. Nggak bisa diolah lagi karena di daerah tersebut belum ada perusahaan yang mampu untuk mengelola sampah tersebut gitu. Jadi dikatakan sampah residu itu ketika sampah tersebut itu belum ada yang mau nerima, baik itu ada harganya ataupun enggak, karena ada keterbatasan teknologi, atau mungkin karena biaya operasionalnya terlalu tinggi sehingga ketika sampai di tempat daur ulangnya itu kayak udah nggak ada harganya lagi gitu. Mau diapain lagi nih sampah materialnya itu? Udah habis semuanya buat biaya bensin, operator dan lain sebagainya karena jaraknya terlalu jauh gitu. Dan ini dirasakan gitu buat teman-teman yang mungkin tinggalnya tuh di kepulauan gitu. Jadi biasanya kan orang secara ideal tuh kayak ayo kita bikin pabrik gitu, bikin pabrik daur ulang, tapi kebanyakan di Jawa gitu. Jadi Jawa sentris gitu. Padahal sebetulnya daratan tuh nggak cuma ada di Pulau Jawa, bisa ada di pulau-pulau lainnya gitu. Jadi kasihan buat yang pulau-pulau kecil tuh, mereka buat ngirim sampah yang udah mereka usahakan untuk terpilah, tapi biaya buat ngirim antar pulaunya tuh udah mahal banget Kak Manda. Sampai di daratan misalnya sampai di Muara Karang gitu ya, di Jakarta ya udah nggak ada harganya gitu sih. Jadi menurut aku mungkin aja terrecover, tapi mungkin perlu ada sentralisasi teknologi juga gitu supaya definisi sampah residu itu semakin minim di Indonesia gitu, karena hampir semua jenis klasifikasi material itu bisa terolah. Oke, itu mengapa sampah residu di area tertentu bisa jadi beda Beda-beda. ya di area lain. Nah, makanya ini balik ke pertanyaan awalmu, Man, butuh apa enggak TPA? Ya tetap butuh karena kan ya itu tadi di daerah-daerah yang tadi dikasih tahu Elma, yang dijelaskan oleh Elma itu belum semuanya bisa diolah gitu. Ya kalau belum semuanya bisa diolah, ya mau diapain? Namanya juga udah sampah gitu kan, udah selesai dipakai gitu. Tapi kalau selama itu masih bisa di tempat itu untuk diolah, ya udah berarti itu tidak harus ke TPA. Tapi kalau belum bisa, makanya kategori residu itu akan sangat variatif tergantung dengan karakteristik daerah gitu. Tapi ini panjang juga sih nanti. Tapi intinya residu sebagai jenis dan residu sebagai pengolahan gitu aja sih nanti. Nah, kalau residu sebagai pengolahan, ya itu nyambungnya ke tadi kenapa TPA diperlukan ya untuk menampung hal-hal kayak gitu tadi. Yang belum ada residu yang belum ada pengolahan di daerah. Oke, makanya ada landfill mining juga ya. Nah, iya. Landfill mining itu kan untuk memperpanjang usia landfill juga kan. Tanpa dia harus ngelebar atau ninggiin yang udah kependem digali lagi, ditambang lagi sama dia untuk dijadikan apa sih biasanya waste to energy ya? Bisa jadi waste to energy atau dia udah nemuin off taker untuk sampah residu Iya, tersebut. teknologinya udah ada. Iya, Jadinya betul. nambah lagi. Gitu guys. Jadi kita sama-sama sepakat ya bahwa tadi kan pertanyaannya seperti Pandu udah ngomong, jadinya kita sepakat bahwa iya TPA masih butuh gitu. Butuh. Tapi kerannya harus ditutup juga. Kayak itu kan sekarang sampahnya menumpuk di TPA sudah sangat banyak sekali. Jadi kerannya juga harus diperbaiki, salah satunya dengan pemilahan sampah dari sumber sama TPS 3R ya, sama bank sampah yang mungkin bisa lebih mudah untuk di develop secara swadaya dari masyarakat. Sembari kita menunggu tepat nggak sih kalau aku ngomong menunggu, apa sebaiknya kita tidak usah menunggu tapi mendingan ya udah aja ngurangin sampah aja dari sumber. Iya. Sama-sama bergerak lah ya dari Berusaha segala. ngurangin sampah di sumber. Gitu. Karena harusnya residu ya itu balik lagi ya, seharusnya kan meningkatkan angka daur ulang aja. Meningkatkan angka daur ulang gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Dan mengurangi timbulan. Dan mengurangi Ya, timbulan. nggak Udah narik napas Sulit ya, mengurangi timbulan. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, Atas waktunya, Amanda. udah panjang banget nih. Thank you semuanya.
Nanti kita kapan-kapan kita bahas lebih lanjut lagi. Siap. Semoga sudah lebih banyak teknologi yang bisa kita kulik terkait Amin. pengolahan sampah ini ya. Ya. Dadah. Dadah. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Bye.